Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Dan pada pertemuan kali ini yang akan saya sampaikan adalah ingin membahas tentang makna ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 38 yang begitu mendalam maknanya, yang kita bisa manifestasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 38 yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, dan barang siapa mengikuti petunjukku itu, niscaya tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ini adalah ayat yang luar biasa ya. Ayat ini adalah jawaban Allah setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Allah berfirman, wahai manusia, kalian akan hidup di bumi, tapi tidak akan aku biarkan tersesat. Akan aku kirimkan petunjukku, barang siapa mengikuti petunjukku itu, maka akan selamat tanpa rasa takut dan tanpa kesedihan. Apa itu petunjuk Allah? Petunjuk atau hudan itu adalah sistem kewahyuan, bukan perasaan, bukan angan-angan, bukan logika bebas, tetapi adalah tatanan samawi, wahyu dari Allah, wahyu dari langit yang Allah turunkan lewat para rasul atau para utusannya. Dalam sistem samawi itu, Allah meletakkan rukun dan syarat-syaratnya. Maka kita mengenal rukun Islam, rukun iman, ini adalah dasar keselamatan. Siapa yang mengikutinya, dia berjalan di atas petunjuk yang qadim, petunjuknya Allah sendiri. Tetapi siapa yang mencoba berjalan di luar sistem ini, hanya mengandalkan akal, filsafat, insting, atau bahkan pengalaman spiritual pribadi tanpa landasan syariat atau tanpa wasilah, maka dia belum termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat. Seperti disampaikan ulama tasawuf, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi dan Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali, semua menekankan bahwa ilmu batin pun harus bersanad. Tidak cukup hanya merasakan, tapi harus mengikuti syariat atau sistem atau ketentuan, harus melalui jalan tarikat yang benar, bukan jalan bebas. Harus ada bimbingan seorang guru mursyid, harus sesuai dengan sistem samawi, dan harus memenuhi rukun dan syarat yang tadi disampaikan. Karena kalau tidak, kita akan terjebak pada apa? Pada dugaan ilusi, bahkan tipuan setan yang kadang tampak seperti kasaf atau karomah, padahal itu adalah kesesatan yang nyata. Nah ini nih Mbah Mun, jadi bisa disampaikan barangkali bagaimana kita bisa lebih paham tentang apa yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 38 tadi, bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mengamalkannya seperti apa dalam kehidupan kita ini. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bu Nyai. Mungkin agar lebih mudah memahaminya, kita buat semacam perbandingan antara sesuatu hal yang sifatnya syariah dengan yang sifatnya hakikat, antara yang sifatnya lahiriah dengan yang ruhaniyah, yang duniawi dengan yang akhirat, yang baharu dengan yang qadim. Karena perspektifnya seperti itu sepertinya Bu Nyai itu. Jadi dalam beragama di syariat pun ada sistemnya.
baik dalam hal keilmuan, harus ada sanadnya, harus ada rujukannya, harus ada literasinya. Walaupun rujukan dasarnya itu akhirnya ujungnya tetap sama, Quran dan hadis itu. Hanya perbedaannya ketika itu ada di alam realitas, maka akan terjadi perspektif dan sudut pandang. Tergantung pendapat siapa dan tergantung dari perspektif mana dia mengupas itu. Seiring dengan hal tersebut, dalam ilmu qadim, dalam ilmu ruhani pun mengenal hal seperti itu. Makanya ada istilah ulama atau mursyid yang waris, yang secara silsilah itu pun bersambung, tetapi bukan bersambung keilmuannya, melainkan bersambung ruhaniyahnya. Ruhaniyahnya itu bersambung ke dalam sistem wasilah. Jadi konstruksinya begini, mungkin agak berbeda dengan yang perspektif lahiriah itu ya, atau kesanatan dalam ilmu. Dalam ruhani itu secara sederhana dapat dikonstruksikan. Ada sebuah sistem yang namanya sistem wasilah, yaitu sebuah sistem ruhani, sistem kebersambungan antara Allah yang Maha Qadim di ujung akhirat dengan manusia di alam realitas di dunia ini melalui sang adaptor dimensional, yaitu alam qadim. Jadi alam qadim adalah alam cahaya. Di situ isinya ya ruhani Rasul, para malaikat, Quran qadim, Lauh Mahfud, catatan-catatan tentang blueprint semesta ini ada di alam itu. Itu namanya alam cahaya. Dalam bahasa fisikanya adalah alam partikel dan gelombang. Jadi sederhananya seperti ini. Ini penjelasannya amat logis. Tidak mungkin Allah yang Maha Qadim kemudian menciptakan sesuatu di alam materi ini. Pasti kan ada bahan dasarnya dulu. Bahan dasarnya dulu itulah yang namanya alam cahaya. Itu adalah sebagai adaptor dimensional yang mengadaptasi alam yang Maha Qadim tersebut dengan alam realitas. Itu prinsip dasarnya adalah itu dulu. Kalau ini tidak kuat pemahaman ini, maka tetap akan goyah. Pemahamannya akan tetap bias, dijelaskan seperti apapun ya nggak paham-paham itu. Dan sekali lagi dalam kesempatan ini saya kasih contoh adalah terkait kalamullah. Kalamullah di alam Maha Qadim ya tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Makanya diturunkan ke alam qadim, itu menjadi kalam qadim atau Quran qadim. Di situ bentuknya pun cahaya, bentuknya ruh. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan itu. Dan tidak mungkin di situ ada huruf, ada lafal. Itu tidak mungkin. Bagaimana huruf, bunyi-bunyian, perkataan, bahasa itu kompatibel di alam itu? Itu alam cahaya, dipastikan itu amat pasti, logis sekali. Tidak mungkin di situ ada ikro, itu nggak mungkin punyai itu. Makanya ada hamba-hamba yang disucikan rohaniyahnya yang bisa memahami hal tersebut. Sehingga kalamullah yang dalam bentuk qadim ketika dibaca oleh hamba yang disucikan rohaniyahnya, katakanlah Rasul Muhammad, mewujud di alam realitas ini menjadi perkataan manusia sehingga dia kompatibel dengan bahasa manusia. Lahirlah Iqra bismi rabbik, itu bahasa manusia, bahasa orang Quraisy, sehingga bisa dipahami oleh manusia. Tetapi di alam qadimnya ya tidak mungkin seperti itu. Semoga ini paham.
Kalau ini paham, maka akan lebih mudah menjelaskan ayat yang disampaikan oleh bunyi tersebut. Jadi orang yang mendapat petunjuk, diulangi lagi coba bunyi itu, Al-Baqarah 38 tadi ya. Ya, Al-Baqarah 38. Yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku. Nah, cukup segitu aja. Maka jika datang petunjuk dariku, apakah Allah yang memberikan petunjuk langsung kepada kita? Saya tanya, orang yang paling paham sekalipun, orang yang paling tinggi ilmunya sekalipun, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, petunjuk Allah dalam bentuk apa? Apa yang dirasakan ketika mewujud di alam realitas ini? Kan tidak mungkin Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ini loh, saya kasih petunjuk seperti ini seperti ini, kan tidak seperti itu. Maksimal ilmu yang tertinggi adalah ada di Lauh Mahfuz, dan hanya hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya yang bisa mendownload, bisa membaca pewahyuan dari Allah itu, informasi dari Allah itu, petunjuk dari Allah itu, ya dalam bentuk partikel dan gelombang itu. Semoga jelas ini ya. Nah, kemudian bagaimana itu mewujud di alam realitas di dunia ini? Inilah yang menjadi perlu kita jelaskan secara panjang lebar Bunyai. Karena pasca nubuah, pasca kenabian berakhir, itu ada hamba-hamba yang ditunjuk oleh Allah untuk meneruskan fungsi-fungsi kerasulan, untuk meneruskan fungsi-fungsi pewahyuan. Tidak mungkin Allahnya ada, wahyunya ada, kalam qodimnya ada, malaikatnya ada, ruhani rasulnya ada. Oh, nggak ada orang yang membacakannya di dunia ini, kan aneh itu kan. Jadi inilah yang namanya sistem coding, sistem yang tetap ada, sistem yang permanen. Oleh karena itu banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa ada pribadi-pribadi yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Seperti Walia Mursida sebagaimana Al-Kahfi 17, kemudian Ulil Amri Minkum sebagaimana An-Nisa 59, kemudian Rasulun min Anfusikum sebagaimana At-Taubah 128. Bahkan Rasulun min Anfusikum itu banyak sekali disebut di beberapa ayat itu. Atau ulama warasatul anbiya, itu juga ada sebuah hadis yang menyatakan itu. Itulah fungsi-fungsinya. Maka seringkali Allah menyebut dirinya itu adalah kami. Itu Bunyai, karena nggak mungkin Allah langsung berkata-kata dengan manusia, langsung memberikan petunjuk dengan manusia. Bagaimana caranya? Kan akhirnya asumtif, interpretatif, bahkan bisa jadi ilusi yang tadi disampaikan oleh Bunyai itu. Itu jadi agama sebenarnya mudah kalau kita paham ya, tetapi menjadi hayalita ketika kita nggak paham. Akhirnya ketemunya ilmu cocok logi, dicocok-cocokkan yang penting pas itu. Saya kira itu Bunyai. Jadi tadi sangat menarik sekali, sesungguhnya sudah banyak sekali di dalam Al-Quran disampaikan bahwa sistem ketuhanan itu adalah sudah sangat jelas ya. Tinggal ini juga tadi disampaikan Bang Munajat, juga sudah sebelumnya juga disampaikan oleh Mbah Gustur ya, dalam Mbah Gustur Abdurrahman Wahid. Mbah Abdurrahman Wahid itu sudah pernah menyampaikan dalam Syair Tanpa Waton ya, bahwa Al-Quran Qadim adalah wahyu mulia yang tanpa ditulis tetapi bisa dibaca. Tadi disampaikan dibaca melalui ruh yang disucikan. Jadi nanti ada pembacanya yaitu Wali yang Mursida untuk membacakan ke kita yang belum bisa membaca Quran Qadim, maka akan disampaikan oleh Wali yang Mursida untuk kita bisa mengikuti bagaimana Quran Qadim itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, dalam bimbingan guru mursyid ya tentunya ya.
Gitu Bang Munajat tadi ya. Iya, jadi di alam realitas ini ada seseorang, itulah yang namanya walia mursida, guru mursid, guru ruhani. Makanya bagaimana kita dapat mengenali guru ruhani tersebut, ya menjadi amat mudah. Nggak usah terlalu banyak teori. Kalau metodologinya itu semuanya ada. Mau aliran katakanlah Naksabandia, Qadiria, Sazilia, Sataria, apapun alirannya itu metodologinya sudah baku, sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Yang jadi permasalahannya adalah apakah beliau bisa mempersambungkan ruhaniah kita ke dalam sistem wasilah tersebut. Itu hal yang paling utama. Kemudian yang kedua, apakah beliau bisa mengajari kita untuk membacakan ayat-ayat qadim. Itu menjadi hal yang paling utama. Kita tidak perlu bahkan merek, nama, status itu amat-amat tidak perlu. Yang penting fungsi kerasulan pasca nubuah adalah seperti itu, untuk menjaga ruhani manusia di bumi ini. Itu saya kira jelas, itu punya harus jelas dan tegas. Jadi kesimpulannya dari surat Al-Baqarah ayat 38 tadi, ini bukan hanya janji keselamatan dari Allah, tetapi sekaligus peringatan ya, bahwa jalan keselamatan itu hanya bagi yang mengikuti sistem ketuhanannya tadi. Bukan sistem buatan manusia, tetapi sistem qadim yang tadi sudah dijelaskan. Betul. Ya, saya kira itu ya Bang Munajat yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan manfaat buat kita semua. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.